Ya, terima kasih para pemirsa di rumah yang sudah menyaksikan program Majelis Sore Majelis kita semua. Jodoh, maut, maupun juga rezeki seringkali kita kaitkan dengan istilah takdir. Apakah ini benar-benar merupakan takdir muallak atau mubram? Nanti kita akan tanyakan nih Prof. Kalau bicara mengenai satu-satu dulu ya Prof ya. Hmm. Seseorang akan bekerja begitu keras dan begitu giatnya Hmm. sehingga tujuannya adalah sukses, berhasil dan mungkin kaya raya ya Prof ya. Iya. Tapi kan tidak semua orang juga yang bekerja akhirnya kaya raya. Nah, artinya Hmm. kan juga ini mematahkan bahwa kalau bekerja itu pasti akan mendapatkan uang karena banyak sekali juga dari kita yang bekerja saja tidak dapat uang, bahkan yang kemudian dengan mudahnya tidak bekerja malah dia dapat uang dengan hasil yang tidak itu tadi tidak sesuai, bahkan menipu dan lain Iya, sebagainya iya. begitu. Nah, bagaimana tanggapannya dengan hal ini, Prof? Iya, itu membuktikan bahwa memang takdir ini milik Allah. Hmm. Kita hanya berusaha berikhtiar. Hmm. Tapi tanpa usaha dan ikhtiar itu tidak benar. Karena itu melanggar prinsip yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Istilah orang itu melanggar syariat lah. Nah, dengan demikian kita berusaha berikhtiar mencari rezeki tentu disesuaikan dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah caranya. Itu Hmm. yang disebut dengan syariat tadi. Hmm. Jadi ada ketetapan-ketetapan Allah. Umpamanya kalau sebagai pejabat, namanya itu ada ketetapan-ketetapan, ada aturan-aturan yang harus dipenuhi. Apa yang menjadi aturan itu kita bisa mengikuti apa yang ditetapkan oleh katakanlah perwakilan kita di Hmm. DPR umpamanya menetapkannya dan sampai ke pejabatnya kan ada aturan-aturan. Baik. Ya kita ikuti itu. Tapi kalau sebagai petani ikuti apa yang menjadi aturan. Itu ada ahlinya di situ. Jadi harus begini, harus begini. Kalau sebagai pedagang ada aturannya juga Baik, untuk baik. dapat duit itu. Nah, itu kan bagian dari usaha yang artinya harus dijalankan untuk Iya. mendapatkan uang itu tadi atau Hmm. mendapatkan materi yang diinginkan. Tapi seringkali juga Prof, kita kadang-kadang gitu ya tanpa harus bekerja banyak, tiba-tiba ada yang nganterin makanan mungkin ke Hmm. rumah. Ada yang kemudian juga Uh, memberikan uang kepada kita karena tidak uh, ada alasan apapun, karena hanya ingin berhadiah mungkin untuk kita. uh, Nah, apakah itu juga bagian dari rezeki yang sudah menjadi bagian kita tanpa harus kita bekerja, Prof? Iya itulah juga ada yang begitu ya. Ya kalau dalam Al-Qur'an tuh wa may yattaqillaha yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib ya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amri. Hmm. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Jadi dengan demikian memang ada yang seperti yang dicontohkan itu dapat rezekinya ya, Hmm. dapat rezeki. Tentu ada usahanya juga. Mungkin kita melihat orang itu seperti nggak ada usaha ya, tapi usahanya Atau dengan mungkin hasil silaturahmi tadi. iya itu Hmm. silaturahmi, orangnya bagus, orangnya dapat dipercaya, lalu orang dengan senang hati memberikan kepadanya kan. Nah, Artinya itu. kembali lagi kepada Nah, watak diri kita, jangan juga cuma menunggu berian orang gitu ya iya, Prof, tapi setidaknya ada usaha yang iya, dilakukan untuk menunaikan ikhtiar tapi tadi. kadang-kadang ya katanya si Din itu atau orang itu pindah ke tepi suah ke masjid ya. Hmm. Tapi rezekinya pindah lancar aja. Nah, itu kategorinya apa, Prof? Ya Tapi kan itulah. kita tetap sebagai Eh, muslim eh, eh, dituntut untuk sangka baik, Prof. iya sangat Bagaimana? baik ya. Betul ini memang lah Allah itu akan memberikan rezeki kalau orang itu mengikuti aturannya bagaimana cara mendapatkan rezeki itu. Nah, kalau istilah ulama menyebutnya Allah itu bersifat Rahman dan Rahim. Betul. Kalau Rahman itu siapapun dapat asal dia mengikuti sunnatullahnya. Dapat dia. Tapi kalau Rahim itu khusus untuk orang mukmin yang Hmm. disayangi itu. Jadi nah dengan demikian kenapa orang yang tadi yang mungkin saja tadi Ba- tidak pernah berzakat dan sebagainya ya
tidak mengikuti syariat agama kan. Tapi itulah bentuk kasih sayang Allah kepada seluruh umatnya. Karena kan tentu yang dapat rezeki bukan hanya umat muslim, Iya, tapi iya. seluruh umat Iya, yang ada itu di karena dunia, itu. makhluk yang diciptakan Allah pun juga begitu dijamin sudah oleh Allah Karena- begitu ya. Nah, iya. bicara mengenai hal yang dijamin juga, Prof. Heeh. Jodoh. Heeh. Jodoh ini sendiri apakah bagian dari takdir yang sudah benar-benar ditentukan tertulis di Lauhil Mahfuz, atau memang yang benar-benar harus hasil dari ikhtiar kita, Prof? Menurut hadis memang jodoh bagian dari yang sudah ada tulisannya di atas kan, di Lauhil Mahfuz itu ada ini jodohnya, ini sudah ada tulisannya. Tapi karena usahanya, kita kan udah tahu kan ya di sana tuh jodoh kita Siapa siapa. dan bagaimana Kita gitu tahu, dapatnya. kita tahu gitu. Ya kita karena usaha dan seterusnya, mungkin dulu ya masih di kampung, kira-kira jodoh seorang ini di kampung ini panggil kira lah, mungkin begitulah. Tapi setelah sekolah sampai kuliah ke Banjar, bisa jadi berubah lah. Betul. Bisa berubah. Apalagi kalau dengan doa, usaha. Nah, usahanya bagaimana kita secara islami, namanya ada keinginan dengan seseorang, mendekatinya dengan baik-baik, kemudian dengan doa yang tadi di Lauhil Mahfuz itu dihapus. Kalau zaman dulu lah, menghapus itu susah lah, pakai tab X kelihatan itu. Kalau sekarang kan pakai di delete aja, ketik bahasa, kadang kelihatan lagi, kadang ketahuan itu. Nah, artinya kan juga itu tadi ada kemungkinan kalau memang qadar Allah sudah menentukan, biidznillah tentunya. Betul. Artinya kembali lagi kepada usaha yang Usaha dijalankan, tetap dijalankan, yang ya. kemudian juga tentu disesuaikan dengan hasil negosiasi berbentuk doa dan ikhtiar tadi ya, Prof ya. Baik, kalau bicara mengenai maut. Nah, maut ya, itu apalagi yang saya hubungkan dengan ini COVID ini kadang-kadang membawa kematian ya. Saya sering sampaikan dari contoh lah. Ya. Jadi Khalifah Umar itu pada suatu saat ingin berkunjung ke Syam, karena Madinah itu kan pusat pusat pemerintahan waktu itu. Kemudian Syam ini bagian dari sampai ke sana kan kekuasaan Islam itu. Syam Syria sekarang ini ya, sampai ke Palestina itu. Sidin mau ke sana, Khalifah mau ke sana itu, tetapi ada berita bahwa di sana ada terjadi pandemi, penyakit menular. Beliau membatalkan rencananya itu. Kemudian ada sahabat yang bertanya kepada Khalifah Umar, kenapa sampean tidak jadi berkunjung ke sana? Kalaunya sudah takdirnya sakit, tidak usah ke sana, di sini pun jadi sakit. Kalau bahasa Arabnya itu apa, atafirru min qadrillah, apakah sampean lari menghindar dari takdir Allah? Apa jawaban Khalifah Umar? Afirru min qadrillah ila qadrillah. Saya lari dari takdir Allah kepada takdirnya yang lain. Nah, ini maksudnya memilih takdir itu. Khalifah Umar memilih karena secara sunnatullah memang kalau sudah penyakit menular itu jangan dilawan. Karena itu sudah begitu ketetapan Allah itu. Jadi kita memilih kemana yang Jadi kita ini kan kalau kita di Indonesia ini kalau terjadi di daerah itu terjadi pandemi, banyak orang kena positif COVID, jangan ke sana dulu. Kita hindar. Menghindar dan tentunya juga menerapkan protokol kesehatan itu tadi. Di samping kita terus menerapkan protokol kesehatan. Itulah contoh dari sahabat Nabi. Karena kata Nabi, ashabikan nujum biayihim ihtadaitum. Jadi sahabat-sahabat saya itu seperti bintang-bintang. Siapapun yang kamu ikuti dari sahabatku itu, kamu akan mendapat petunjuk. Jadi sudah dipraktikkan oleh para sahabat. Kenapa kita taharat pada sahabat lah? Itu tadi ya, mungkin ini juga menjadi bagian yang harus kita jadikan acuan bahwa sahabat Rasulullah pun ketika mengalami kondisi yang serupa tentunya akan memilih takdir yang lain untuk kemudian mendapatkan hal yang lebih baik dari Allah. Terakhir yang ingin disampaikan seputar tema kita pada hari ini. Jadi kita ini ya dalam kehidupan ini memang secara hakikat lah. Kita meyakini apapun yang terjadi di alam semesta ini termasuk terhadap diri kita sendiri itu adalah ketetapan dari Allah. Tetapi Allah juga menetapkan, memberikan kepada kita
aturan-aturan yang harus diikuti. Dan Allah juga sudah menetapkan di dalam alam semesta ini ada takdir masing-masing, ya. Maka yang kita ketahui sajalah kita ikuti. Umpamanya, oh ya, kalau mau pintar harus belajar, kita ikuti itu. Jangan beralasan ya pintar tidak pintar itu soal takdir Allah aja, nggak bisa begitu. Karena kita sudah ada aturannya, dan kalau kita mengikuti aturan yang ada di dunia ini, sebenarnya kita mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagai seorang agama, kalau dia mengikuti jalan hidupnya itu selalu dikembalikan mengikuti apa yang dikehendaki Allah, di samping kita selamat di dunia, dapat pahala di akhirat, itu tentu balasannya adalah kehidupan yang bahagia di akhirat kelak nanti. Saya kira begitu ya bagusnya. Insya Allah gitu ya. Baik, terima kasih Profesor Dr. Haji Asmaran ASMA yang sudah hadir di studio Duta TV. Saya selalu bersama keluarga, Prof. Amin. Dan tentunya juga sekali lagi kita harapkan pandemi COVID-19 ini bisa berakhir dengan segera. Tentunya juga dengan partisipasi para pemirsa di rumah untuk sama-sama kita menjalankan protokol kesehatan. Dan semoga ilmu tadi bisa memiliki keberkahan dan kebermanfaatan bagi kita semua, insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Sekali lagi terima kasih Prof, terima kasih bagi para pemirsa di rumah yang sudah menyaksikan program Majelis Sore hari ini. Akhirnya saya Gusti Muhammad Hermawan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.